Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Saputra Lubis. Saya Raihana Lutfiah Nabila. Saya Nuni Apriliani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kitab Al-Jurumiyah. Kitab penulisan ini adalah Al-Imam As-Sahaji. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sajani. Kata jurum sendiri berasal dari bahasa Barbar yang berarti seorang fakir dan zuhud. Sedangkan kata As-Sahajani merupakan gelar karena dia berasal dari kabilah As-Sajanah. Lahir di kota Fez, negeri Maroko pada tahun 682 Hijriah. Ada juga yang berpendapat dia lahir pada tahun 672. Dia wafat di Fez pada tahun 723 atau 1323 Masehi. Selain dikenal sebagai seorang ahli tata bahasa Arab, Ibnu Ajurum juga dikenal sebagai seorang ahli dalam berbagi di bidang yaitu ilmu farid, ilmu hisab, ilmu sastra bahasa Arab, dan ilmu qiraat. Dalam bidang qiraat dia pun melahirkan beberapa karya. Beliau menimba ilmu di Fasa, kampung halamannya, sehingga pada suatu hari beliau bermaksud untuk menunaikan ibadah haji. Ketika melewati Mesir, beliau singgah di Kairo dan menuntut ilmu kepada seorang ulama nahwu termasyhur di Andalusia, yaitu Abu Hasyan, pengarang kitab Al-Bahru Al-Muthi, sampai mendapat restu untuk mengajar dan dinobatkan sebagai salah satu imam dalam gramatikal bahasa Arab atau ilmu nahwu. Dari situlah namanya mulai terkenal segenap masyarakat pada itu dengan kealiman dan kepintarannya. Perihal penamaan kitab ini, Hashif An-Nabhan menyebut dalam kitab Jurumiyah yang ia takhik sunting bahwa nama kitab Al-Jurumi ini adalah sarapan dari bahasa Inggris, yaitu Grammar Tata Bahasa Arab. Kitab Al-Jurumiyah ini adalah kitab gramatika Arab atau kita sering sebut dengan ilmu nahwu. Kitab ini sangat tipis tapi isi dan faedahnya sangat besar sekali. Bab atau pasal dalam kitab Al-Jurumiyah ini ada 26 bab. Langsung kepada inti pembahasan yaitu kaidah dan contoh. Matan Al-Jurumiyah diawali dengan bab kalam dan diakhiri dengan bab maf'udat al-asma. Isi kitab ini meliputi definisi kalam atau kalimat dan bagian-bagiannya, seperti isim, fiil, dan huruf, serta tanda-tandanya. Definisi i'rab dan pembagiannya seperti rofah, nas'ab, khafad atau jer, dan jazm, alamat atau tanda-tanda i'rab, amil-amil atau yang menyebabkan perubahan i'rab, dan lain-lain. Kalam adalah lafaz yang sempurna serta tersusun yang sangat berfaedah dengan bahasa Arab. Kalam itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Isim atau kata benda, 2. Fiil atau kata kerja, dan 3 adalah huruf yang memiliki makna. Yang pertama yaitu isim atau kata benda. Isim itu memiliki beberapa tanda agar menjadi isim, yaitu didekati oleh alif lam, diikuti oleh tanwin, dan bertemu dengan huruf jer. Huruf jer itu yaitu min, ila, an, ala, fi, rubbah, ba, kaf, dan lam. Huruf qasim atau sumpah itu yaitu wawu, ba, dan ta. 2. Yaitu fiil atau kata kerja, dapat diketahui dengan qad, sin, saufa, tak ta'nis yang sukun. 3. Huruf yang memiliki makna itu adalah kata yang tidak ada tanda isim dan fiil, maka itu bisa dibilang huruf. Masdar adalah isim yang dinasabkan yang ada pada posisi ketiga dalam tasrif fiil. Contoh, doroba yadribu doroban. Masdar terbagi menjadi 2, yaitu lafdi dan manawi. Masdar jika lafaznya sama dengan lafaz fiilnya, maka itu dinamakan masdar lafdi. Sedangkan jika yang sama maknanya saja tetapi lafaznya tidak sama, maka itu disebut masdar manawi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari kitab ini.
Menurut penuturan dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan bahwa Syekh Hasan Haji dalam penulisan kitabnya di depan Ka'bah, kemudian beliau lemparkan kitab ini ke dalam lautan. Jikalau kitab ini didasari oleh keikhlasan dan keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak terjadi kebasahan di antara lembaran-lembaran tersebut. Namun, faktanya ketika kitab itu dilemparkan, kitab tersebut sama sekali tidak basah. Hal ini membuktikan bahwa Allah meridhoinya dalam pembuatan kitab tersebut, sehingga kitab Al-Jurumiyah dapat dinikmati dan dipelajari oleh santri-santri di seluruh dunia dan khususnya di wilayah Indonesia. Tentunya semua kitab dalam cabang ilmu apapun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan sanjungan para ulama mengenai kitab ini banyak sekali. Kitab ini adalah sebuah mukadimah yang diberkahi dari karangan ilmu nahwu. Ia memiliki sasaran yang dekat, mudah dihafal dan dipahami. Dalam kitab ini memiliki banyak manfaat bagi para pemula, karena Hasan Haji mengarangnya dengan ditulis oleh anaknya, yaitu Abi Muhammad. Kemudian, ia pun mengambil banyak manfaat dari kitab ini, begitu pula dengan semua orang yang membacanya. Kekurangan dari kitab ini sendiri ialah kitab ini sangat tipis dan terlalu ringkas pembahasannya, serta sedikitnya variasi contoh yang mengakibatkan para pelajar terpaku pada contoh itu-itu saja. Namun, hal ini dapat dimaklumi karena kitab ini ialah jenis kitab matan yang memang ditujukan kepada para pemula. Metode Syekh Hasan Haji dalam menulis kitab ini dapat disimpulkan dengan beberapa poin ringkas. Pertama, ia memulai setiap bab biasanya dengan menuliskan definisinya. Kedua, melakukan pengklasifikasian dalam bab-babnya. Kemudian menyebutkan jenis-jenisnya. Ketiga, menyebutkan contoh-contoh pada setiap bagian-bagian yang ia sebutkan. Keempat, menyebutkan pendapat yang kuat menurutnya tanpa terikat dengan salah satu mazhab dalam ilmu nahwu, serta tanpa menukil langsung dari suatu kitab ataupun imam tertentu. Kelima, tidak menyebutkan sama sekali mukadimah dan tujuan ditulisnya kitab ini. Keenam, tidak menyebutkan sama sekali dalil-dalil berupa syair maupun uraian secara gramatikal bahasa Arab. Ketujuh, menjelaskan pembahasan dengan ringkas. Dan yang terakhir, tidak mencantumkan bab-bab tertentu dengan maksud meringkas isi kitab. Jadi, banyak para ulama yang mengembangkan kitab ini dengan memberikan penjelasan atau mengirabnya maupun menjadikannya syair. Hingga saat ini, belum ada yang dapat menggeser posisi penting dari kitab Al-Matan Al-Jurumiyah di kalangan pelajar pemula dalam mempelajari gramatika Arab. Tentunya ini merupakan suatu keberkahan dari penulis dan doa-doa para ulama serta seluruh orang yang mempelajarinya. Wallahu a'lam.